Gus, selama ini kan Gus dikenal sebagai jurnalis politik yang suka menulis analis politik ya, Ya, hampir tiap minggu lah gitu. Kita sering baca lah, saya sering menjadi pembaca setia. makasih kalau gitu. Nah, sekarang kan hari ini kita lihat nih kan rame kita ngomongin semua tentang anak muda. Ya. Nah, kalau kita nonton di podcast, kalau kita buka media sosial semua, terutama sekarang kan Pilpres semua ngomongin anak muda. Terus ya salah beri kesempatan buat anak muda juga, dan gaya-gaya model kampanyenya pun itu kan kita lihat semua mengidentikan diri dengan Anak muda. anak muda. Artinya kalau kita lihat dari segi marketing politik, sepertinya kan mereka ingin menggait suara muda yang dominan jumlahnya sangat besar. Apalagi sekarang kita sudah mulai memasuki fase bonus demografi sampai tahun 2045. Nah, bagaimana Gus melihat sebagai seorang analis, sebagai seorang jurnalis, juga sebagai seorang analis politik yang dikenal di Bali, melihat hal fenomena ini? Kalau bicara anak muda, kita bicara setback dulu ke belakang ya. Kalau bicara jargon anak muda, sebenarnya itu kan bukan hari ini saja itu terjadi. Sekarang kalau kita ngelihat bagaimana ketika Republik ini berdiri, selalu jargonnya kan juga pemuda, ya kan? Ada pemuda, ada anak muda, kan begitu. Kalau hari ini kita pakai anak muda, dulu kan pemuda. Pemuda kalau dalam di Republik ini berdiri, pemuda itu kan dimaknai sebagai orang memiliki semangat untuk perubahan. Karena ya kan? Tahun 28 dan 45 ya, ada peran keterlibatan anak pemuda. Muda. Iya, ada sumpah pemuda dan segala macam. Artinya isu anak muda ini sebenarnya bukan barang baru. Nah, hanya bahwa hari ini isu itu terlihat atau dipraktekkan begitu masif, karena memang secara untuk mendapat insentif elektoral, anak muda ini memang pasar yang besar. Kalau tidak salah data KPU kan menyebutkan dari 204 juta DPT kita itu 60% ya? 56 kalau tidak salah. 56% ya. Itu dari satu pemilih pemula dan yang kedua pemilih muda. Pemilih muda orangnya baru merasakan pertama kali memilih, dan juga pemilih muda yang mungkin baru sekali dia memilih. Mungkin pemilih pada saat pilkada kemarin 2020, sekarang dia ikut kembali untuk pemilihan presiden dan pileg. Balik lagi pertanyaan tadi itu dari sejarah singkat ya. Nah, kemudian bahwa isu anak muda itu hari ini begitu gencar, ya karena para politisi kita itu melihat ada pasarnya, ada ceruk suara yang besar di sana, sehingga untuk membuat bahwa pasar ini agar melirik mereka untuk dipilih, salah satu yang dilakukan adalah apa? Untuk membuat adanya relate ya, adanya kesesuaian antara pasar anak muda dengan citra anak muda. Nah, makanya kita lihat hari ini bagaimana para capres kita ya, ketiga-tiganya gitu kan. Ketiga-tiganya berusaha mengidentikan dirinya dengan anak muda. Nah, walaupun ya faktanya mereka sebagian sudah tidak muda lagi kan begitu ya. Ada sih yang muda, tapi ya mungkin kelakuannya atau sikapnya mirip-mirip orang tua kan begitu ya. Atau yang muda ini karena di-backingnya oleh orang tuanya kan seperti itu. Nah, pasar anak muda ini, tapi kalau kita mau lihat, nah mereka kan menggunakan kampanye untuk mendekatkan diri, meraih simpati anak muda. Tapi kalau menurut gue sendiri, apakah gaya-gaya yang mereka gunakan ini bisa meraih simpati dari kalangan muda hari ini? Kalau karena kita bicara anak muda hari ini kan beda karakternya dengan yang masa lalu. Sekarang mereka lebih terdidik, terus dan sangat informasi kan sangat terbuka hari ini. Gue melihatnya seperti apa? Gini ya, anak muda kita hari ini kalau kita lihat sangat berbeda dengan anak muda ketika medsos belum ada. Itu satu hal, dan itu kita harus garis bawahi. Yang namanya media sosial itu kan disrupsi informasi sebenarnya. Banyak informasi, tetapi apakah informasi itu satu layak dikonsumsi atau tidak? Yang kedua, apakah informasi itu benar atau tidak? Yang ketiga, apakah informasi yang dikonsumsi itu berguna atau tidak? Ini kan generasi kita itu cenderung menerima begitu saja.
Di satu sisi itu juga menjadi pasar yang menarik bagi politisi. Karena apa? Menjadi pasar saja. Ya menjadi pasar saja. Mereka hanya menjadi objek saja. Pada dasarnya, makanya salah satu kalau variannya. Kita lihat sejarahnya kan pemuda selalu mempunyai peran yang sebagai inisiatif seperti Sumpah Pemuda, terus peristiwa Rengas Dengklok lah. Ya, apa sekarang hanya pemuda dijadikan pasar aja? Bagi tataran elit, saya tidak berani mengatakan hanya dijadikan pasar, gitu. Karena kan kesan kita nuduh nih. Ya. Tetapi bahwa kita melihat praktiknya hari ini, bahwa mereka itu kalau bisa dijadikan pasar saja jauh lebih bagus ketimbang mereka sadar bahwa mereka itu sebenarnya bisa menjadi subjek juga. Pertanyaan besarnya adalah apakah para partai politik kita itu benar-benar ingin membuat anak muda ini mendapat peran? Ya contoh gampang deh, misalnya coba lihat daftar calon legislatifnya. Berapa banyak sih itu yang anak muda? Dan 1. Kita lihat juga di dalam struktur partai dari berapa banyak itu yang anak muda? Yang partai mapan ya, yang partai-partai mapan. Kalaupun ada anak mudanya, itu biasanya ada privilege. Saya sih tidak berani bilang begitu, tapi faktanya memang begitu sepertinya kan. Ya kita lihatlah partai-partai yang berkuasa di Senayan itu, ya kan ada AMPI juga kan, anak, menantu, ponakan, istri, ya ada di sana menjadi calon legislatif. Artinya apa? Itu kita bisa melihat bahwa anak muda itu, kalaulah dia tidak menjadi hanya dijadikan atau dominan, dijadikan sebagai objek untuk pendulang suara saja. Iya itu tadi. Anak muda, isu anak muda hanya dijadikan alat untuk sebagai magnet saja, bahwa ayo lihat partai kami ini anak muda loh. Dan sayangnya ada satu partai yang kita lihat hari ini yang mendeklar sebagai partai anak muda, tapi gaya-gaya politiknya seperti orang tua juga kan, seperti itu. Contohnya apa, orang gaya-gaya yang sangat konservatif ya, sebenarnya udah ketinggalan zaman. Udah ketinggalan zaman, tapi kan diklaim anak muda juga. Faktanya kan seperti itu. Nah kemudian balik lagi bahwa anak muda sekali lagi itu selain sebagai subjek, sebagai objek, keinginan dari para elit-elit politik hari ini untuk membuat atau menjadikan anak muda itu sebagai subjek, itu masih jauh panggang dari api. Kenapa? Karena itu tadi, namanya politik, kita kan bicara kekuasaan nih. Kalau Gus sendiri melihat capres-capres ini sudah punya program nggak untuk anak muda sendiri? Kalau bicara program, pasti mereka sudah punya. Tetapi persoalannya adalah, apakah program yang dibuat oleh partai ini, satu, merepresentasikan maunya anak muda. Yang kedua, apakah visible untuk dilakukan anak muda. Nah, yang ketiga, jangan lupa, yang ketiga adalah apakah kalau dia visible benar-benar diterapkan untuk anak muda, tidak hanya sebatas sebagai untuk mendapat insentif elektoral. Nah kalau dari ketiga ini Gus melihat memenuhi nggak syaratnya dari program-program yang kita ikuti di media sosial atau di podcast? Saya dengan berat hati harus mengatakan bahwa sudah memenuhi nggak 3 syarat ini? Ya belum. Mungkin saya pendek ya pengetahuan saya dengan platform partai, visi misi. Kita kan harus mempelajari betul visi misi mereka para calon-calon ini. Apa sih kalau kita harus bisa bandingkan persepsi anak muda antara partai paslon 1, 2, 3 ini linear nggak? Dalam artian kalau misalnya kita ngelihat ada kesamaan, berarti memang ya itu berarti mereka melihat sesuai dengan aspirasi anak muda. Tetapi jika 1, 2, 3 itu sama sekali tidak ada similaritas atau kesamaan, berarti kan versinya mereka saja. Kalau hanya versi mereka saja, berarti kan hanya kembali kita pada argumen awal bahwa itu hanya untuk insentif elektoral saja. Berarti kalau kita melihat sejarahnya hampir 100 tahun ke belakang ya. Ini kan sekarang tahun 2023. Tahun 1908 Budi Utomo itu kan juga digerakkan oleh anak muda juga. Oleh mahasiswa Stovia pada waktu itu. Terus tahun 28 kita melihat Sumpah Pemuda. Terus tahun 45 kita melihat kelompok anak muda yang Wikana, Subarjo dan segala macam itu. Termasuk ada Malik yang kemudian menjadi wakil presiden. Nah, ini kan anak muda punya peranan sebagai apa ya? Mempunyai sebagai inisiator. Terus tahun 65 juga, tahun 98 juga kita lihat, tahun 74 juga kan.
Kalau sekarang berarti kan mengalami kemunduran. Hanya dijadikan, kalau dulu anak muda yang menjadi inisiator, sekarang justru kalangan tua menjadikan anak muda hanya sebagai pendulang suara. Ini kan kemunduran berarti. Ya kalau kita mau spiritnya. Betul. Kalau kita melihat dari aspek itu iya, tetapi mungkin saya perlu klarifikasi bahwa pergerakan pemuda itu kan adalah sisi yang ditonjolkan saja. Bahwa republik ini berdiri kan tetap orang tua. Ya kan? Republik ini berdiri yang proklamasi orang tua loh. Seperti yang kalau kita bicara dalam sejarah. Tapi Soekarno pada waktu itu masih berumur 44 tahun. 40 tahun. Tapi masih muda nggak? Ya kan kalau kita bicara itu Soekarno muda loh. Iya, dia kan kalau dibilang dia pemuda, iya, tapi kan dia tidak anak muda. Karena seperti yang saya katakan di awal, pemuda adalah punya spirit untuk adanya perubahan. Kalau dalam hal ini kata-kata Soekarno, revolusi belum selesai. Dengan memakai kata revolusi berarti sebenarnya spiritnya adalah untuk mengajak orang, ayo dong kita masih bisa lebih baik lagi. Jangan cukup di zona setelah mereka ya sudah, bukan seperti itu. Kan itu yang terjadi pada zaman dulu. Tapi kalau tadi ditanya misalnya apakah hari ini kita ada kemunduran, bergantung sudut pandang. Kalau misalnya kita sepakat bahwa hari ini anak muda itu hanya dijadikan objek saja, iya itu kemunduran. Sebagai alat lah. Sebagai alat atau objek atau apalah namanya. Tetapi pada saat yang sama bagi saya, gitu ya, ini kan sebenarnya juga suatu tantangan bagi partai politik untuk melihat bisa nggak mereka membalik ini. Katakanlah saya meskipun saya tidak merepresentasikan siapa-siapa, itulah ya, ini pendapat saya pribadi, tetapi yang harus kita lihat bahwa pendapat saya ini kan juga tidak lahir dari ruang hampa. Pendapat saya ini adalah lahir dari apa yang kita lihat atau kita alami sehari-hari. Dan ini adalah tantangan bagi partai politik. Jika memang mereka merasa hari ini apa yang saya katakan itu faktanya dan itu dominan terjadi, ya segera lakukan perubahan. Tapi jika itu misalnya menganggap atau dinilai sebagai ya untuk mendatangkan insentif elektoral dan mereka tetap di zona itu, ya kita bisa melihat nanti seperti apa setelah 14 Februari 2024. Tapi kita kan lihat salah satu calon ini kan ada mewakili anak muda lah sebut yang berusia di bawah 40. Ya. Kita ya sebagai salah satu calon cawapres lah. Ya. Nah, apakah ini bisa dibilang sebagai sebuah harapan? Karena kan jelas ada keterwakilan anak muda di sana. Ya kalau persoalan proses ini kan kita masih debatable ini. Ya. Bisa dibilang anak muda sudah mulai berperan nggak di sana? Ada kan jubir juga anak muda. Betul, kita lihat. Ya. Terus sebetulnya di jabatan menteri juga ada anak muda. Ya, Menteri Pemuda Olahraga. Terus Stafsus juga banyak anak muda. Ini bisa dibilang anak muda hanya sebagai pelengkap atau memang betul-betul sebagai gerakan yang muncul seperti tahun 28, tahun 45 sekarang, atau 98. Sekarang begini. Kita tidak melihat lagi anak muda itu apakah ada di sana atau tidak, oke? Tetapi pertanyaan besarnya dalam politik adalah apakah mereka dalam posisi menentukan atau tidak? Apakah mereka dalam posisi nanti akan mengambil kebijakan atau tidak? Parameternya kan sederhana. Jangan sampai orangnya. Ya sekarang begini. Kita kalau bicara kondisi hari ini ya. Kalau kita yang pada periodisasi 28, 45 sampai 98 kita tahu anak muda punya peranan yang besar, sangat mereka besar. Dari ujung tombak. Ya. Pertanyaannya hari ini yang diklaim sebagai anak muda itu jadi ujung tombak enggak? Kalau menurut Gus gimana? Ya jelas tidak. Alasannya? Ya kan balik lagi kita ngomong nih. Mereka emang si Anu itu bisa dapat posisi itu karena apa? Bisakah apakah karena dia berdarah-darah pribadinya atau berdarah-darah orang tuanya? Bagaimana kita bisa percaya bahwa dia akan menjadi representasi sepenuhnya ya? Ini kan masalah pendapat. Iya. Apakah saya misalnya sebagai pribadi harus percaya dia akan mewakili representasi anak muda jika prosesnya saja itu harus campur tangan orang tua? Itu satu. Kedua, jika katakanlah si anak muda ini menang pasangannya, apa jaminan bahwa memang dia akan berperan?
Karena kita harus tahu sendiri, wakil presiden di Indonesia dari awal dari Bung Hatta sampai hari ini, Sebagai yang pelengkap. benar-benar menjadi wakil presiden kan cuma Bung Hatta. Ya. Yusuf Kala? Yusuf Waktu Kala zaman SBY tetap tidak bisa. kan ada pembagian. Oh ya, tapi faktanya apakah bisa seorang wakil presiden melakukan keputusan? Tidak bisa, Bos. Ya. Yang bisa cuma Bung Hatta, Bos. Ya contohnya apa? Maklumat Presiden 16 Oktober 45. Maklumat wakil presiden, maklumat X wakil presiden yang mengubah kita dari presidensial menjadi parlementer, itu yang naikkan siapa, Bos? Bung Hatta. Sebagai apa? Wakil presiden. Dan itu satu-satunya saja yang terjadi. Setelah itu kan tidak ada wakil presiden itu. Makanya di Indonesia itu kan ada pertanyaan, wakil presiden ini pendamping atau pesaing? Ya kan? Dari duit tunggal menjadi duit tanggal kan begitu. Ya kita lihat deh, SBY JK 2004-2009. Bertahankah? Tidak. Berarti apa? Wakil presiden yang awalnya pendamping menjadi pesaing. Ya kan? Kita lihat kemudian SBY ganti jodoh nih sama Pak Budiono. Jokowi Pak Yusuf Kala. Ya kan? Setelah itu jika cocok, ya saya tidak tahu di belakang layar kayak apalah, itu kan ada panggung depan, panggung belakang. Yang kita lihat kan panggung depannya nih, panggung belakang kita nggak tahu, mungkin tidak ada cocok atau sehingga memilih Pak Maruf Amin misalnya. Sama dengan hari ini, si A paket sama si B, ya kan? Ya kita sebut aja deh, misalnya antara Anies yang awalnya sama AHY kemudian sama Muhaimin, Prabowo yang awalnya digadang-gadang misalnya dengan Erick Thohir, Ridwan Kamil dan segala macam, nggak jadi, akhirnya sama Gibran. Ganjar Pranowo yang awalnya digadang-gadang dengan Khofifah mungkin atau nama-nama yang lain, ujung-ujungnya sama Pak Mahfud MD. Artinya apa? Artinya antara calon presiden dan calon wakil presiden itu kan karena dijodoh-jodohkan. Bukan kita kembali visi, gitu. Ke anak muda sekarang, Gus. Nah, artinya kita dari kesimpulan yang kita dapat, ini kan anak muda hanya dipakai hanya menjadi apa ya? Sebagai objek aja ya untuk mendulang suara. Ya, nah, dominan seperti itulah. Dominan seperti ya, yang terlihat seperti itu. Artinya ini kan kondisi ini apa yang menyebabkan, Gus? Kok anak muda? Padahal kalau kita ngelihat sekarang kan anak muda sekarang lebih banyak yang mengenyam pendidikan. Ya. Terus yang kedua sangat melek informasi. Ya. Apa yang menyebabkan kondisi anak muda sekarang kok bisa mereka hanya dijadikan sebagai hanya untuk mendulang suara lah. Yang harus diingat sekali lagi. Apa karena sistem politik kita belum memberi kesempatan kepada anak muda? Kita tidak bicara sistem ya, itu terlalu merembet. Tapi kalau bicara anak muda, kalau kita tanya misalnya, anak muda tuh yang dimauin apa? Satu hari ini ya, yang instan kan. Ya. Satu yang instan. Apa maunya biar cepet. Yang kedua lebih mudah. Artinya apa? Artinya mereka cenderung agak sulit ketika diajak berjuang. Dan yang ketiga jangan lupa setiap zaman ada tantangannya masing-masing. Tahun 28 tantangannya berbeda dengan setelah tahun 45 misalnya. Karena apa? Yang dihadapin jelas kolonialisme. Setelah tahun 45 sampai dengan tahun 67 yang dihadapi apa? Masalah persatuan nasional, adanya komunisme. Tahun 98 adanya adanya pemimpin yang dianggap diktator. Orde Baru. Artinya apa? Setiap masa itu ada tantangan sendiri dan generasi muda menghadapi tantangan sendiri. Hari ini tantangan kita sebenarnya generasi muda itu atau anak-anak muda itulah bagaimana mereka menentukan bahwa ketika nanti mereka diberi kesempatan mereka bisa menjalankan momentum itu sesuai dengan apa harapan dari generasi sebelumnya. Yang kita lihat ini kan ada putus generasinya. Ada link and dari match Pak Harto. lah. Ya, link and match kan seperti putus saya. Dari zaman Bung Karno ke Pak Harto putus. Dari Pak Harto ke Habibie putus, ya kan? Karena apa? Ada dua masing-masing karena mereka mungkin terlalu lama. Persoalannya juga banyak, ya kan? Karena sudah di zona nyaman. Atau yang tua sudah terlalu nyaman. Itu tadi masalahnya. Nah, sekarang dengan adanya reformasi yang sudah membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode. Tetapi kan mental kita sendiri di sini. Bagaimana caranya supaya hanya 2 periode tapi rasanya 3 atau 4 periode. Kan itu yang kita terjadi. Iya.
boleh aja bahwa oke, saya sudah 2 kali nih jadi bupati, tapi anak saya kan tidak dilarang jadi bupati. Istri saya kan masih boleh jadi bupati. Mental-mental ini yang sebenarnya harus digerus oleh anak muda dengan menampilkan dirinya sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Berarti Indonesia ini kayak apa ke depan, bukan sesuai mereka dicekoin sama orang tua. Orang tua kan pasti bicaranya masa lalu. Iya. Ya kan? Apa Kalau ini anak gaya-gaya muda politik pengennya ke feodal? depan, ya. Bisa dibilang ini gaya-gaya politik feodal, Mas. Kalau kita bicara bahwa ini politik feodal, karena bagi saya pribadi, kata demokrasi itu kan tidak bisa ibarat pakaian dipas-paskan di setiap peradaban, di setiap bangsa gitu kan. Ya sama kayak misalnya kayak kita ngelihat di dulu zaman Orde Baru tuh kan ada tuh profesor yang dari Jepang ya kali ya, yang ada humornya itu. Kalau di negara Zimbabwe dia bisa mendapat hasil pemilu setelah 1 bulan setelah pemilu. Kalau di Jepang 1 minggu setelah pemilu. Kalau di Amerika 3 hari setelah pemilu. Di Indonesia sebelum pemilu sudah ketahuan hasilnya.